Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru yang berjudul statistika. Sebenarnya bab ini sudah kalian pelajari baik di SD maupun di kelas 7. Nah, kalau di kelas 7 kalian itu mempelajari tentang penyajian data, di mana sebuah data itu bisa disajikan menggunakan diagram atau tabel. Nah, untuk mengingat statistika, kemarin Bu sudah kasih tugas beberapa soal ya, tentang definisi statistika, kegunaan statistika, ataupun merancang tentang suatu penelitian yang akan menghasilkan sebuah data. Intinya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sebuah data. Nah, di kelas 8 ini nanti kita akan mempelajari tentang ukuran data. Ukuran data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah mean. Yang kedua ada median. Yang ketiga yaitu modus. Kita kembali ke yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mean. Apa itu mean? Mean itu adalah rata-rata suatu data. Lambangnya seperti apa? Lambangnya itu X seperti ini. Kemudian di atasnya ada garis lurus. Nah, rumusnya yaitu mean sama dengan X1 atau data yang pertama ditambah X2 data yang kedua ditambah X3 atau data yang ketiga ditambah X4 atau data yang keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir ditambah Xn atau data yang terakhir. Kemudian dibagi dengan N atau banyaknya data dalam soal tersebut. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Di contoh soalnya ini, Ibu kasih dua contoh ya, dan dua contoh ini hanya berbeda dalam penyajiannya. Kalau contoh yang pertama, itu nilai ulangannya itu hanya dijabarkan seperti ini, 7, 6, 5, 8, 5. Nah, kalau di soal yang kedua, nilainya itu disajikan dalam bentuk tabel. Misalkan nih, yang mendapat nilai 5 itu ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 6 itu ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 itu ada 2 siswa. Kalau ini mau disajikan dalam bentuk seperti yang di soal nomor 1 juga bisa, sama aja. Nanti tinggal ini, nanti 5-nya dituliskan 2 kali, 5,5. Kemudian 6,6,6, 7,7, dan seterusnya sampai 9. Kita kembali ke contoh yang pertama. Nilai ulangan matematika 5 orang siswa adalah 7, 6, 5, 8, 5. Tentukan rata-ratanya. Nah, rata-ratanya tinggal kalian jumlahkan aja. 7 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 5. Kemudian dibagi dengan 5. Karena di sini hanya ada 5 nilai. Sama dengan 6,2. Nah, jadi rata-rata dari nilai kelima siswa ini adalah 6,2. Sekarang kita ke contoh yang kedua yang menggunakan tabel. Nah, cara yang pertama yaitu kalian tinggal mengalihkan antara nilai dengan frekuensinya. 5 kali 2 sama dengan 10. 6 kali 3 sama dengan 18.
7 kali 2 sama dengan 14, 8 kali 2 sama dengan 16, 9 kali 1 sama dengan 9. Nah, kemudian setelah itu kalian jumlahkan frekuensinya ini. 2 tambah 3 tambah 2 dan seterusnya ternyata menghasilkan 10. Nah, 10 ini sama aja dengan banyaknya data dalam soal tersebut. Kemudian hasil perkalian antara nilai dengan frekuensinya juga kalian jumlahkan. 10 tambah 18 tambah 14 dan seterusnya ternyata menghasilkan 67. Nah, cara mencari rata-ratanya yaitu tinggal 67 dibagi 10, hasilnya yaitu 6,7. Oke, sekarang kita lanjut ke ukuran pemusatan yang kedua. Oke, ini rumus median. Nah, median itu kan nilai tengah data. Jadi di sini yang untuk membedakan itu adalah data ganjil dan data genap. Nah, ini rumusnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini banyak datanya itu ganjil. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ganjil ya. Nah, tentukan mediannya. Kalau untuk menentukan median atau nilai tengah, langkah yang pertama yaitu urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini hasil setelah diurutkan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Nah, karena jumlah datanya ini ganjil, maka nilai tengahnya itu adalah berupa data itu sendiri. Nah, ini nilai tengahnya 3. Kenapa dia nilai tengah? Karena dia membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Yang di sini ada 4 data, yang sebelah sini juga ada 4 data. Nah, otomatis nilai tengahnya ini adalah 3 ini. Nah, jadi nilai tengahnya adalah 3. Oke. Contoh lain yang menggunakan tabel. Oke. Ini yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa, mendapat nilai 7 ada 1 siswa, nilai 8 ada 1 siswa, nilai 9 ada 2 siswa. Nah, ini nggak usah diurutkan karena dia udah urut dari nilai 6 sampai nilai 9. Nah, langkah yang pertama yaitu kamu menghitung jumlah siswanya. Nah, frekuensinya ini kamu jumlahkan. Kamu tambahkan, ternyata hasilnya adalah 7. Jadi di sini banyak datanya adalah 7. 7 itu ganjil ya. Nah, oke. Nah, nilai tengahnya yaitu adalah data yang keempat. Kenapa yang keempat? Karena data yang keempat ini adalah membagi 2 bagian yang sama. Bagian yang pertama yaitu data yang ke-1 sampai ke-3. Bagian yang kedua yaitu data ke-5 sampai data ke-7. Oke, nah data keempat itu siapa? Kita kembali ke tabel. Nah, ini data yang pertama sampai yang ketiga yaitu adalah yang mendapat nilai 6. Nah, data data keempat yaitu adalah yang mendapat nilai 7. Oke, nah jadi otomatis nilai tengahnya yaitu adalah nilai 7. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Jika soalnya ini, datanya ini banyaknya genap, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genap ya. Nah, langkah yang pertama sama, urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Nah, kalau data genap seperti ini, berarti nilai tengahnya adalah berupa garis tengah seperti ini.
Kenapa? Karena dia membagi dua bagian sama. Yang sebelah sini 3, 1, 2, 2. Sebelah sini juga 3 data, yaitu 3, 3, 4. Nah, berarti nilai tengahnya siapa? Nah, nilai tengahnya adalah tengah-tengah antara 2 dan 3. Atau kamu jumlahkan kemudian bagi 2. 2 tambah 3 dibagi 2. Yaitu hasilnya adalah 2,5. Pokoknya tinggal ditambahkan, kemudian kalian bagi 2. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua jika dinyatakan menggunakan tabel seperti ini. Oke, ini sudah urut ya, dari nilai 7 sampai 10. Sekarang tinggal kita hitung jumlah siswanya. Kalian tambahkan frekuensinya, 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Ternyata ada 8 siswa. Nah, kalau ada 8 data, berarti nilai tengahnya adalah berada pada data keempat dan kelima. Yang sebelah kiri berarti ada data ke-1 sampai data ke-4, sedangkan di sebelah kanan ada data ke-5 sampai ke-8. Oke, kita lihat ke tabelnya. Siapakah data ke-4 dan data ke-5 tersebut? Nah, data 1 sampai 3 itu ternyata nilai 7. Berarti data keempat itu adalah nilai 8 dan data kelima juga nilai 8. Nah, jadinya nilai tengahnya adalah 8 tambah 8 dibagi 2. Hasilnya yaitu 8. Oke, kita lanjut ke modus. Modus atau nilai data yang paling sering atau paling banyak muncul. Nah, lambangnya yaitu M besar U kecil atau mu. Contoh yang pertama, nilai ulangan matematika 5 orang siswa adalah 7, 6, 5, 8, 5. Tentukan modusnya. Nah, untuk mempermudah, silakan diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, hasilnya seperti ini, 5, 5, 6, 7, 8. Nah, baru kelihatan siapa yang paling sering muncul. Nah, ternyata yang paling sering muncul itu adalah nilai 5. Nah, jadi modusnya adalah 5. Oke, nah sekarang contoh yang kedua, jika dia disajikan menggunakan tabel seperti ini. Nah, kalau menggunakan tabel seperti ini, lebih mudah untuk menentukan mana modusnya. Kan tinggal dilihat frekuensinya. Siapakah di sini yang paling besar frekuensinya? Ternyata yaitu adalah nilai 6 karena dia frekuensinya adalah 3. Jadi modusnya yaitu 6. Oke, itulah ukuran pemusatan data yang dibagi menjadi 3, yaitu min, median, dan modus. Sekarang kita lanjutkan ke ukuran yang kedua, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini dibagi menjadi, yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada kuartil, yang ketiga ada jangkauan interkuartil, yang keempat ada simpangan kuartil. Oke, kita menuju ke yang pertama terlebih dahulu. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih data yang terbesar dan data yang terkecil. Apakah lambangnya? Lambangnya yaitu R besar. Rumusnya yaitu X max atau data yang terbesar dikurangi X min atau data yang terkecil. Contohnya, nilai ulangan 5 orang siswa adalah 7, 6, 7, 8, 9. Tentukan jangkauannya. Kalian lihat di sini. Siapakah data yang terkecil dan siapakah data yang terbesar? Ternyata data yang terbesar yaitu adalah 9. Sedangkan data yang terkecil yaitu adalah 6. Nah, jadi jangkauannya yaitu 9 dikurangi 6. Hasilnya yaitu 3. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu kuartil. Kuartil itu adalah ukuran yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil itu terbagi menjadi 3. Ada kuartil 1 atau kuartil bawah, lambangnya Q1.
kuartil 2 atau kuartil tengah lambangnya Q2, kuartil 3 atau kuartil atas lambangnya yaitu Q3. Contohnya, nilai ulangan 5 orang siswa adalah 7, 6, 7, dan seterusnya. Tentukan jangkauannya. Oke, sekarang kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, beginilah hasilnya. Yang harus ditentukan pertama kali yaitu adalah Q2. Q2 itu sama aja dengan median atau nilai tengah. Kita lihat di sini. Ternyata datanya itu berupa data genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau data genap berarti dia berupa garis. Ya, yang sebelah sini terbagi menjadi 5 data, sebelah sini juga terbagi menjadi 5 data. Nah, otomatis Q2 atau nilai tengahnya atau median yaitu 6 tambah 7 dibagi 2. Hasilnya adalah 6,5. Oke, sekarang kita menentukan Q1. Menentukan Q1, kita tinggal lihat bagian sebelah kiri. Ada berapakah data di sini? Ternyata ada 5 data. Kalau 5 berarti dia ganjil ya, datanya ganjil. Nah, kalau ganjil berarti nilai tengahnya dia berupa data itu sendiri. Siapakah dia? Ternyata 5 ini. Kenapa 5 ini? Karena dia membagi data menjadi 2 bagian sama. Sebelah sini 2, sebelah sini juga 2. Nah, jadi 5 ini kita sebut sebagai Q1. Oke, sekarang kalau menentukan Q3 berarti kita lihat bagian sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada 5. Datanya ganjil. Siapakah tengah-tengahnya? Dan tengah-tengahnya ada 8. Karena membagi 2 sama besar, yaitu sini 2 data, sini juga 2 data. Nah, 8 ini kita sebut sebagai Q3 atau 8. Nah, jadilah ketemu Q1 sama dengan 5, Q2 6,5, Q3 sama dengan 8. Oke. Lanjut, yang ketiga yaitu jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Lambangnya QR besar. Rumusnya apa? QR sama dengan Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Lanjut, yang keempat yaitu simpangan kuartil atau nama lainnya yaitu jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, lambangnya adalah QD. Rumusnya QD sama dengan QR dibagi 2. Nah, jadi otomatis kalau untuk mencari jangkauan interkuartil berarti kalian harus mencari dulu Q3 dan Q1-nya. Sedangkan untuk mencari simpangan kuartil berarti kalian harus tahu dulu QN-nya atau jangkauan interkuartilnya. Oke, mungkin ini dasar-dasarnya statistika. Cuma nanti kalau di soalnya mungkin lebih ada pengembangan ke soal ceritanya. Oke, next kita akan lanjut ke pembahasan soal-soal cerita untuk statistika. Oke, pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Ada salahnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.